Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021-8779-4878 atau www.stellatours.com. Sore Bapak Ibu semua. Selamat sore Romo Yosef. Selamat sore Michael. Selamat sore Romo Yosef. Bapak Ibu Selamat sekalian sore, yang Michael. setia Kembali. bergabung Selamat sore, bersama kami. Pak Michael. Terima kasih. Ada Yuli. Josephine. Selamat sore, Selamat sore, Bapak Ari. Ibu Terima semua. kasih Michael. Selamat sore Romo Yosef, semuanya. Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, Pak sore. Ari. Tuhan Sore. berkati. Oh Iya, iya, saya selalu Yuli. ada. Udah lama gak ketemu Romo Selamat Yosef. sore Romo Yosef, Pak Michael, Pak Ya, selamat sore, Bu Wahyu. Selamat sore. Bu. Selamat sore. Bapak Michael. Ya, sore-sore. Baik Bapak Ibu, jam 5 lewat 1 menit waktu Jakarta, kita akan segera mulai acara hari ini. Karena hari ini Romo Yosef ada kegiatan nanti di jam 7, jadi khusus untuk hari ini kita majukan ke jam 5. Dan juga kita semua harus terima kasih kepada Romo Yosef yang setelah mencoba mengatur-ngatur waktunya yang begitu padat di dalam mengajar, Romo akhirnya bisa memberikan hari Senin untuk kembali bersama kita di dalam Biblical Journey with Father Joseph. Terima kasih banyak Romo untuk waktunya. Oke, baik, Terima kita akan kasih, segera mulai acara kita sore hari ini. Kita awali dengan doa. Silakan Romo Yosef. Mari saudara-saudaraku, kita hening sejenak, kita satukan hati kita dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa penuh kasih, kami ini hanyalah hamba-Mu yang mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam kitab suci kami belajar bahwa hidup kami bukanlah milik kami sendiri, tetapi adalah milik-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami, beri kami kekuatan dan kemampuan untuk menjaga titipan-Mu ini, untuk bisa kami isi dengan hal-hal yang positif, menjadi berkat, pengaruh yang baik buat orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, berkatilah acara kami sore hari ini, lancarkanlah segalanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Baik, terima kasih Romo. Saya segera akan mulai. Saya akan share screen saya. Oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi selamat sore, selamat datang di acara kita Stella Warta Biblical Journey with Father Joseph. Ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah bersama-sama di dalam 10 pertemuan. Seperti biasa, Bapak Ibu nanti tolong untuk mikrofon khususnya supaya dinonaktifkan selama acara, dan nanti kiranya jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan bisa melalui chat ataupun nanti mengaktifkan mikrofonnya di akhir acara. Atau YouTube, acara akan Mike. berlangsung kurang lebih 60 menit. Ya, juga selamat datang buat yang hadir malam hari ini di YouTube channel Pilgrim Loka. Terima kasih juga sudah hadir malam hari ini. Sore hari ya, bukan malam hari, dan kita berdoa supaya acara dengan semua fasilitasnya bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel Romo Yosef di Bible Learning with Father Joseph, silahkan ya, dan Instagram dari Romo Yosef di RM Joe Susanto. Kemudian juga silahkan Bapak Ibu boleh subscribe YouTube channel Pilgrim Loka
dan juga YouTube channel Stella Quarta Official. Ya, 2 YouTube channel ini yang kami gunakan untuk acara-acara kami. Kemudian juga Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi acara-acara kami. Juga bagi Bapak Ibu yang belum pernah kirim WhatsApp kepada kami boleh kirim ya di 0818783552 supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi yang kami selalu kirimkan sebelum acara. Bapak Ibu, kami bekerja sama dengan Yayasan Sesawi untuk mendukung pendidikan calon imam di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan dan Seminari Menengah Santo Laurentius di Ketapang, Kalimantan Barat. Datanya ada di layar, silahkan Bapak Ibu yang tergerak hatinya bisa menghubungi langsung ataupun mengontak kami untuk detailsnya. Juga kita mau berpartisipasi Bapak Ibu bagi yang tergerak hatinya untuk karya-karya di Tanah Suci yang disalurkan lewat Komisariat Tanah Suci Indonesia. Ya, silakan datanya juga ada di layar. Bagi Bapak Ibu yang belum membeli buku Siara Batin karena sudah hampir habis bulan Januari ya, ada promo yang menarik dari toko buku Obor, ada bundling dari Siara Batin dan penanggalan liturgi 2021. Bapak Ibu bisa dapatkan dengan harga spesial Rp65.000 dan silakan kontak ke WhatsApp ataupun nomor telepon toko buku Obor. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita sore hari ini, Biblical Journey with Father Joseph, dan kita akan bersama-sama mengunjungi Gunung Tabor dan juga Gunung Hermon, serta satu tempat yang juga spesial, yaitu Kaisarea Filipi. Bapak Ibu, kalau kita lihat di layar ya, kita bisa lihat ada 3 tempat yang saya berikan kotak berwarna merah, ya, untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu betapa tempat-tempat yang akan kita kunjungi sore hari ini, khususnya yang ada di bagian sebelah utara Israel, ya, ada satu kota namanya Kiryat Shmona yang saya berikan tanda di sini. Itu dekat sekali ya kalau Bapak Ibu lihat dengan ibu kota Libanon, yaitu Beirut, jaraknya mungkin kurang lebih sekitar 80-90 km. Dan juga dekat sekali dengan ibu kota Syria, yaitu Damaskus, yang kurang lebih jaraknya sekitar 70 km. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ini kota Kiryat Shmone adalah kota yang paling utara dari negara Israel. Kita lihat di sini ada Danau Tiberias, Bapak Ibu. Ya, ada kota Nazaret, dan hari ini selain ke Gunung Tabor yang dekat dengan kota Nazaret, kita juga akan ke Gunung Hermon dan Kaisarea Filipi. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa membayangkan kalau negara Israel itu dekat sekali ya dengan negara-negara yang ada di sekitarnya, khususnya dengan Libanon dan Syria di sebelah utara, yang sampai hari ini masih belum berdamai dengan Israel. Jadi kita bisa bayangkan kenapa negara Israel itu sebagai negara yang secara luas wilayah tidak terlalu besar, mereka menjadi negara yang sangat-sangat harus kuat di dalam pertahanan negaranya. Ya, karena mereka memang dikelilingi oleh negara-negara yang tidak bersahabat dengan mereka. Bapak Ibu, 2 tempat yang akan kita kunjungi. Yang pertama adalah Gunung Tabor, saya beri tanda berwarna merah dengan pinpoint berwarna merah di sini ya, tidak tertulis Gunung Tabor, tetapi dekat dengan kota Nazaret. Dan satu lagi adalah Gunung Hermon, dan satu tempat namanya Kaisarea Filipi yang ada di kaki Gunung Hermon. Pertama-tama Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu sore hari ini untuk berziarah ke Gunung Tabor. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu dari kota Nazaret yang minggu depan ya Bapak Ibu kita akan kunjungi di dalam virtual kita, kurang lebih jaraknya sekitar 37 menit saja ya, atau sekitar 17 atau 18 km untuk sampai di kaki dari Gunung Tabor. Apa yang akan kita lihat di tempat ini, Bapak Ibu, adalah satu peristiwa yang sangat penting, yaitu Yesus yang dimuliakan bersama Musa dan Elia. Lukisan yang indah yang tergambar di layar Bapak dan Ibu. Kita lihat Bapak Ibu, Gunung Tabor dari kejauhan bentuknya sangat indah. Ya, bentuknya mirip seperti buah apel yang dipotong menjadi 2 bagian. Ya, hampir-hampir sepertinya bulat sempurna, seperti bola yang terbagi 2.
Gunung ini Bapak Ibu dihormati tentunya sejak zaman yang lalu, bahkan sejak zaman Perjanjian Lama. Tetapi ada satu kisah tentunya yang sangat penting yang terjadi di tempat ini sehubungan dengan kisah kehidupan Yesus Kristus, yaitu peristiwa Yesus yang dimuliakan bersama Musa dan Elia. Ya, kisahnya Bapak Ibu bisa lihat di Matius bab 17 ayat yang pertama. Ya, dikatakan di sana 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Memang tidak disebutkan Bapak Ibu di dalam kitab suci bahwa gunung itu adalah Gunung Tabor, tetapi tradisi yang kemudian menempatkan Gunung Tabor yang menjadi gunung yang memang sudah punya tempat yang spesial sejak zaman Perjanjian Lama menjadi tempat tersebut. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Ya, kisahnya yang Bapak Ibu bisa lihat di Matius bab 17. Sebuah gereja, Bapak Ibu, ketika kita sekarang ke sana, berdiri dengan megah di tempat ini, yang disebut sebagai Gereja Transfigurasi. Gereja yang pertama dibangun pada zaman Bizantium, pada abad ke-4 sampai abad ke-6, kemudian waktu zaman tentara Perang Salib datang, juga mereka membangun sebuah gereja di tempat ini pada kurang lebih abad ke-12, dan gereja yang sekarang, Bapak Ibu, adalah gereja yang boleh dikatakan cukup modern, baru diselesaikan pada tahun 1924. Untuk naik ke atas, Bapak Ibu, ke puncak Gunung Tabor yang tingginya kurang lebih sekitar 575 meter di atas permukaan laut, biasanya kita akan menggunakan minibus yang sudah ada di sana, seperti taksi, karena bis yang besar itu tidak bisa naik ke atas. Arsiteknya Antonio Barluzzi, ya Bapak Ibu ingat waktu kita di Taman Getsemani, waktu kita di Padang Gembala, ya kita juga lihat gereja-gereja yang dibangun oleh atau didesain oleh Antonio Barluzzi. Gereja Transfigurasi sekarang ini dipelihara juga oleh penjaga tanah suci yaitu Ordo Fransiskan. Kita lihat Bapak Ibu beberapa foto yang saya ambil yang sangat indah dari gereja Transfigurasi yang ada di Gunung Tabor. Ya, tentunya tempat ini menjadi tempat yang sangat ramai sekarang ini, bahkan untuk naik ke atas, kadang-kadang kita juga bisa antri sampai 2 jam Bapak Ibu untuk mendapatkan giliran naik taksi. Ya, jadi turis yang sangat ramai. Tahun yang lalu Bapak Ibu sebelum pandemi kira-kira ada sekitar 2 jutaan turis yang berkunjung, termasuk juga peziarah ke Tanah Suci. Kita masuk ke bagian dalam Bapak Ibu gereja yang sangat indah ini. Dan kemudian di bagian atas dari altar ada sebuah mosaik yang sangat indah, menggambarkan peristiwa Yesus yang dimuliakan bersama Musa dan Elia. Yesus di tengah, Bapak Ibu, kemudian ada Musa di sebelah kiri, dan ada Elia di sebelah kanan. Kemudian ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang juga ikut bersama dengan Yesus ke atas gunung ini. Kita lihat dengan lebih details, Bapak Ibu. Ya, ini adalah mosaik, Bapak Ibu, yang sangat indah, yang ada di dalam gereja Transfigurasi. Bapak Ibu digambarkan Musa sedang memegang 2 loh batu di sini. Musa sebagai lambang dari hukum Tuhan dan Elia, Bapak Ibu, ya, yang menjadi tentunya salah satu nabi yang sangat besar untuk orang Israel. Kemudian Bapak Ibu, Antonio Barluzzi mendesain gereja ini seperti juga yang dikatakan oleh Petrus bahwa ingin membangun 3 tenda. Ya, karena itu kalau Bapak Ibu lihat bahwa gereja ini kita lihat ada seperti 3 bagian, ya, ada bagian sebelah kiri di mana ini adalah kapel Musa, kemudian di tengah adalah bagian yang dipersembahkan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, dan di sebelah kanan adalah bagian yang dipersembahkan untuk Elia, ya, seperti yang tergambar di mosaik ini. Di bagian sebelah kiri Bapak Ibu kapel untuk Musa, ya biasa kita juga seringkali
merayakan Ekaristi di tempat ini. Ya, digambarkan di sini Musa yang sedang ada di Gurun Sinai, ya, ada semak belukar yang menyala tetapi tidak terbakar di belakangnya, kemudian ada gunung batu yang keluar airnya ketika dipukul dengan tongkat oleh Musa. Peristiwa-peristiwa yang kita sudah jalani Bapak Ibu ya di dalam virtual kita waktu itu di Mesir juga bersama dengan Romo Yosef. Ini adalah bagian dalam dari kapel Musa yang ada di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan Bapak Ibu, peristiwa yang kita juga kenangkan minggu yang lalu ketika kita ada di Gunung Karmel, yaitu Elia yang kontes dengan Nabi Baal. Ya, ini adalah persembahan yang mana yang diterima oleh Allah, dan persembahan Elia lah yang kemudian diterima oleh Allah. Kapelnya ada di sisi sebelah kanan. Ya, ini dua kapel Bapak Ibu yang kita biasanya juga merayakan Ekaristi, tergantung dari mana yang diberikan untuk kita. Bagian luar dari gereja indah sekali, ya. Kemudian kita lihat dari sisi yang lain, gereja yang megah ini adalah bagian dari gereja abad keempat Bapak Ibu dan gereja tentara perang salib yang ada di tempat ini. Kemudian di tengah ini, ya, satu-satunya di Israel di mana kita bisa melihat ada plakat muka gambar dari Antonio Barluzzi, sang arsitek. Ya, Antonio adalah seorang Italia, seorang Fransiskan awam yang ditunjuk pada saat itu oleh Vatikan untuk mendesain gereja-gereja di Tanah Suci. Kita lihat Bapak Ibu di bagian luarnya indah sekali dengan pepohonan yang ada. Ini adalah biara Fransiskan dan di sini ada patung dari Paus Paulus ke-6. Paus yang juga pernah bersiarah ke Tanah Suci. Ya, ini suasana yang lain di musim dingin saya ambil dari arah yang sama tetapi dalam dua tur yang berbeda ya. Oke, ini bagian depan dari gereja dan juga ada patung Fransiskus yang sedang memeluk Yesus di salib. Baik, Bapak Ibu, itu mengenai Gunung Tabor, Gereja Transfigurasi. Sekarang saya serahkan kepada Romo Yosef. Silakan Romo. Baik, terima kasih Michael. Saudara-saudaraku yang terkasih, kayaknya tuh lama-lama setelah 10 kali saya ikut ziarah virtual ya, saya baru menemukan ternyata asik. Asiknya begini, ketika kita betul-betul ke tempat-tempat itu seringkali banyak yang terlewat. Entah itu karena kita sibuk foto-foto, entah karena kita juga capek, kan capek ya dari pagi sampai sore itu kita keliling-keliling terus, maka tempat bagus-bagus apapun detil-detilnya seringkali itu kelewat. Nah, tadi saya baru ngeh, oh ternyata di gereja itu ada lukisan Elia dengan 2 persembahannya misalnya. Dan dari pertemuan-pertemuan kita yang kemarin-kemarin juga ternyata banyak detil-detil yang selama ini saya lewati juga. Maka terima kasih buat Stella Kuarta sudah mengadakan ziarah virtual ini. Saudara-saudara yang terkasih, Gunung Tabor adalah salah satu tempat yang sentral dalam kehidupan Yesus. Karena di situ diimani dan diyakini terjadilah peristiwa transfigurasi. Bisa dibayangkan pada waktu itu para murid belum menangkap apa sih maksud Yesus, siapa sih dia, dan juga bagaimana nanti nasib hidupnya. Nah, sebetulnya dengan transfigurasi itu, wajah Yesus pakaiannya berubah, bertemu dengan Musa dan Elia. Di situ adalah sebuah pesan bagi para muridnya. Sebuah gambaran yang belum mereka ketahui, yang akan mereka pahami kelak. Siapa Yesus dan apa identitasnya. Nah, tadi dikatakan, peristiwa transfigurasi Yesus bertemu dengan 2 tokoh besar, yaitu Musa dan Elia. Musa adalah tokoh terbesar dalam tradisi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, pemimpin, membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir, kemudian juga menerima Taurat Allah dan diberikan kepada umat Israel, betul-betul mendampingi orang-orang Israel di padang gurun. Musa hadir sebagai seorang pemimpin. Itu adalah salah satu identitas seorang Mesias. Mesias adalah seorang pemimpin. Pemimpin rohani
yang akan membawa bangsa manusia dari dosa menuju kehidupan bersama Allah. Sementara ada tokoh lain namanya Elia. Elia adalah salah satu tokoh nabi besar dalam sejarah orang Israel. Semangat kenabian itu seringkali disebut Elia sebagai nabi yang punya semangat kenabian yang paling luar biasa. Karena hanya Nabi Elia lah yang mampu memerangi nabi-nabi palsu, dan betul-betul Allah menopang Nabi Elia sehingga bisa memenangkan pertandingan itu. Atau bukan pertandingan, tetapi perseteruan itu. Nah, saudara-saudara, kita harus ingat peristiwa transfigurasi itu ada sebelum Yesus memasuki kisah sengsaranya. Kita bisa memahami kalau Anda ke tempat itu bisa masuk apa yang menjadi kebimbangan Anda dalam hidup. Apa yang menjadi kegalauan dalam hidup Anda. Karena Yesus sebelum memasuki masa sengsaranya, kisah sengsaranya, itu kita juga bisa membayangkan, ini gimana, nggak mudah buat Yesus. Dia mau pergi, ninggalin murid-muridnya, tapi murid-muridnya masih pada nggak ngerti, masih pada seenak-enaknya. Nggak mudah buat Yesus loh memasuki kisah sengsara. Di sisi lain dia harus mengikuti kehendak Bapa. Nah, di Gunung Tabor itulah Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Di situ ada sebuah kekuatan yang diterima oleh Yesus. Maka kalau nanti Anda ke tempat ini, dalam doa Anda bawa apa yang menjadi keraguan dalam hidup Anda. Tugas Anda, panggilan hidup Anda, atau pekerjaan Anda yang membuat Anda bimbang, terus bimbang. Pasti kan ada banyak gitu ya. Nah, temukanlah jawabannya di sana. Dan juga kesegaran, kekuatan baru, dan kepastian dalam Tuhan. Lalu juga Mike, di bagian Gunung Tabor itu juga sebetulnya kita bisa melihat bagaimana titik Allah menunjukkan kepada Musa tanah terjanji. Nah, itu dari belakang gereja itu tuh bisa kelihatan gitu. Luar biasa, dari tempat itu kita bisa melihat ada Samaria, ada Danau Galilea, ada Nazaret, itu bisa kelihatan dari tempat itu. Bagaimana, bayangkan hal kedua yang bisa Anda renungkan adalah bagaimana Anda merasakan janji Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam hidup Anda. Seperti Musa, selama 40 tahun menanti, pada akhirnya janji Allah itu betul-betul terlaksana. Syukurilah janji Tuhan yang menjadi kenyataan dalam hidup Anda. Jadi itu dua. Terima kasih Michael. Michael? Halo? Saya masih mute. Oke. Baik, terima kasih Romo Yosef untuk renungan yang boleh disampaikan dari Gunung Tabor. Ya, Bapak Ibu, kalau tadi Romo menyampaikan mengenai Musa, ya kita ingat Musa tidak sampai masuk ke tanah perjanjian karena Musa hanya sampai di satu gunung. Nanti kita juga akan ke sana di virtual yang berikutnya, yaitu di satu gunung namanya Gunung Nebo. Tetapi Bapak Ibu, Musa hadir juga di tanah perjanjian di dalam peristiwa di Gunung Tabor ini, ya. Walaupun Musa sudah meninggal tentunya sekian ratus tahun sebelumnya, tetapi Musa pun akhirnya hadir di tempat ini di tanah perjanjian seperti tadi yang Romo sampaikan, ya, bersama dengan Elia dan bersama dengan Yesus. Ya, peristiwanya yang kita kenang di Gunung Tabor, ya. Baik, terima kasih Romo. Kita lanjutkan, kita akan pergi ke tempat kita yang berikutnya. Setelah dari Gunung Tabor, Bapak Ibu, kita akan pergi ke satu tempat yang sangat-sangat penting juga yang ada di kaki dari Gunung Hermon. Ya, namanya adalah kota Kaisaria Filipi atau Banias. Kalau kita berjalan, Bapak Ibu, seperti yang ada di peta ini, dari kota Tiberias, ya, kota Tiberias ini adalah kota di mana kita biasanya bermalam. Di dalam perjalanan ziarah kita, Bapak Ibu, pada umumnya, kalau kita di dalam rute yang standar,
hanya tinggal selama 2 malam di Tiberias, biasanya kita tidak akan pergi ke tempat yang berikut ini. Tetapi kalau kita itu di dalam acara-acara yang khusus tinggal selama 3 malam, maka kita biasanya akan ajak untuk pergi ke Banias atau Kaisaria Filipi. Kurang lebih dari kota Tiberias kita akan berjalan sekitar 1 jam lebih ya Bapak Ibu dengan bis untuk sampai di tempat yang berikut. Peristiwa apa Bapak Ibu yang kita kenang di tempat ini? Ya, peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang besar sekali Bapak Ibu, ya, yaitu mengenai pengakuan Petrus. Ya, seperti yang ada di lukisan ini, tentunya lukisan ini adalah lukisan gaya Eropa ya. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu ada Yesus yang sedang memberikan kunci kepada Petrus ya, peristiwa yang terjadi di tempat ini. Di dalam Matius Bapak Ibu bab 16 ayat 13 dikatakan setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi ya. Di pertemuan virtual kita yang lalu Bapak Ibu, kita pergi ke satu tempat namanya Kaisaria Maritima, Kaisaria yang ada di tepi pantai. Tetapi sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk pergi ke Kaisaria yang lain, yaitu Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi, Bapak Ibu, adalah kota modern, sangat besar, kota sentral, kota yang berada di, boleh dikatakan persimpangan jalan yang sangat ramai pada masa itu, yang dibangun oleh salah satu anak dari Raja Herodes Agung, yaitu namanya Herodes Philips. Ya, dan di tempat ini, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ataupun salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan pada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Bapak Ibu, peristiwa yang terjadi di Gunung Tabor itu persis terjadi setelah peristiwa di sini. Ya, karena itu tadi kalau Bapak Ibu ingat di dalam ayat yang disampaikan mengenai peristiwa transfigurasi dikatakan 6 hari kemudian. Ya, jadi kurang lebih Bapak Ibu dari tempat ini saat itu perlu perjalanan kaki selama 6 hari ke daerah di mana Gunung Tabor berada. Di tempat ini Bapak Ibu, di zaman Yesus, ya kita lihat ini ada satu foto ilustrasi dari masa itu, ada satu kuil yang sangat-sangat besar di tempat ini yang dipersembahkan untuk dewa namanya Dewa Pan, ya dewa dari orang Yunani Romawi saat itu, Dewa Pan. Ya, dan di tempat ini kemudian dibangun kuil Romawi yang besar. Ya, kita lihat ada bangunan yang besar, ini adalah kuil Dewa Pan, dan di sini ada satu kuil lagi untuk Kaisar Romawi. Ya, ke tempat inilah Bapak Ibu pada saat itu Yesus mengajak para muridnya. Sekarang ini kalau kita datang, kita bisa melihat masih ada sisa dari bangunan-bangunan yang ada pada masa Yesus. Ya, jadi satu tempat yang sangat otentik juga Bapak Ibu. Gunung batunya bahkan masih gunung batu yang sama ya yang ada di belakang, tetapi bangunan yang di depannya sudah hancur. Ya, ini ada plakat di sana yang menggambarkan tadi gambar yang sudah saya sampaikan. Kemudian di sini ada gua Bapak Ibu di mana dulu orang-orang mempersembahkan korban mereka dan dilemparkan ke dalam gua ini binatang-binatangnya untuk Dewa Pan ya. Oke, ini adalah guanya, masih kita bisa lihat sisa-sisanya, kuilnya sendiri sudah tidak ada. Ya, ini bagian juga tadi yang kita lihat Bapak Ibu dari cekungan-cekungan yang dipahat di dinding batu untuk menghormati dewa dewi orang Romawi.
sisa-sisa dari kuil masih kita bisa lihat sekarang ini. Yang menarik juga Bapak Ibu dari tempat ini adalah bahwa di tempat ini Bapak Ibu merupakan sumber air, ya, sumber air dari Sungai Yordan. Jadi Bapak Ibu, dari tempat inilah ya air keluar dari bebatuan dan kemudian mengairi dan mengaliri Sungai Yordan. Ya, Sungai Yordan itu sungai yang tentunya sangat-sangat penting untuk orang-orang Israel. Kita lihat pemandangannya ya, Bapak Ibu, indah sekali. Sekarang ini adalah taman nasional yang dipelihara oleh pemerintah Israel. Jadi tidak ada gereja lagi di sini Bapak Ibu. Ya, tempat ini hanyalah taman nasional, tetapi kalau waktunya ada dan kita bermalam 3 malam di Tiberias, senang sekali kalau bisa mengajak Bapak Ibu ke sini karena tempat ini indah sekali ya. Airnya kita bisa lihat ya Bapak Ibu. Ini air yang sangat jernih. Kita bahkan bisa langsung minum dari situ ya. Ini salah satu grup yang terakhir bersama dengan saya di tahun 2019 ya, sebelum pandemi. Di dekat sini Bapak Ibu juga kita bisa lihat pemandangan yang indah di mana aliran Sungai Yordan mengalir dari tempat ini. Dan kemudian berikutnya Bapak Ibu, sebelum kita ke Gunung Hermon, saya akan serahkan lagi kepada Romo Yosef. Terima kasih. Silakan Romo. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, tempat ini, waktu pertama kali saya ke sana, itu tahun 2009, tempat inilah yang pada akhirnya merubah konsep pemikiran saya tentang padang gurun, tentang orang-orang Israel, tentang sumber berkat hidup mereka. Saya pikir dulu mereka tinggal di padang gurun, kering, nggak ada air kayak kita. Kan kalau kita kan hujan 3 jam aja udah banjir mengenang kemana-mana. Tapi ketika saya ke tempat ini, begitu saya melihat aliran air yang bergelora keluar dari batu-batu itu, dari mata air, saya langsung teringat dengan Mazmur. Betapa kasih Tuhan itu dialami, dibandingkan, digambarkan seperti air yang meluap, mengalir begitu dahsyat, memberi kehidupan. Kalau kayak kita lihat got yang meluap, kita was-was, waduh banjir nih. Tapi pasti berbeda dengan orang-orang Israel, orang-orang yang hidup di padang gurun dengan keterbatasan mereka. Air adalah sumber hidup. Nah, disinilah Sungai Yordan, termasuk juga Danau Galilea, memperoleh kehidupannya. Bagaimana Tuhan mengatur hidup mereka. Bagaimana Tuhan mengatur, memelihara umatnya dengan air. Karena jujur saudara-saudara, tanpa air nggak ada kehidupan. Tanpa air nggak ada kemakmuran. Tanpa air nggak ada kesegaran. Nah, disitulah saya merasa di tempat itu di Banias. Luar biasa, indah luar biasa. Kalau ke situ jangan lupa pakai sepatu olahraga. Jangan pakai sepatu hak ya. Itu karena kita diajak untuk sedikit hiking. Katanya ada pancuran di atas. Kalau kita kuat silakan. Indah. Buat tempat spot foto-foto juga bagus. Dan disitulah Yesus seringkali bersama murid-muridnya ke tempat itu. Kalau nggak salah ya, waktu saya kuliah dulu itu di dalam bagian itu tuh ada satu sisa-sisa penyembahan berhala agama-agama kuno. Di situ kalau saya nggak salah ingat. Jadi apa yang kita doakan ketika kita ke tempat itu, kan udah nggak ada gereja lagi ya, tapi bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak berdoa. Masuk ke situ, lihat air yang bergelora, mau musim panas, mau musim dingin, mau segala musim deh sepanjang waktu. Tunduk, Tuhan, terima kasih untuk aliran berkat dalam hidupku. Biarlah selalu berkat-berkat itu mengalir seperti air
yang membual dari batu-batu yang kering dan akhirnya menghidupi seluruh umat manusia. Nah itu, jadi sebuah rasa syukur, kesegaran, air yang menyucikan, air yang menyegarkan, air yang menghidupkan. Maka Yesus pernah bilang, akulah sumber air hidup, akulah air hidup. Nah, salah satunya itu bisa kita bayangkan di situ. Air yang yang keluar dari celah-celah batu itu luar biasa buat saya. Terima kasih, Michael. Baik, terima kasih Romo. Bapak Ibu, mengenai Banias ya. Jadi kalau saya share lagi screen saya dan kita kembali sedikit ya ke tempat ini, kalau kita lihat dari jauh begitu. Kadang-kadang saya juga berpikir ya, apa yang membuat Yesus saat itu membawa para muridnya pergi jauh-jauh, Bapak Ibu, ya. Tadi bayangin untuk sampai ke Gunung Tabor aja di daerah Yesreel itu perlu 6 hari perjalanan. Tetapi Yesus mengajak murid-muridnya ke tempat ini, dan tempat ini bukan tempat orang Yahudi. Ya, tempat ini adalah pure kota Romawi ya, dan masih banyak penggalian arkeologi di sini yang kalau nanti sudah selesai semua akan menemukan bekas satu kota yang besar sekali. Halo Bapak Ibu? Ya, dengar. Ya, suara saya jelas ya? Oke, karena jelas. Tertulis internet not stable gitu. Iya. Dengar, Mike. Dengar. Lanjut, Mike. Oke. Ya, terima kasih. Oke, dan rupanya Bapak Ibu, satu peristiwa besar memang terjadi di tempat ini, dan ini peristiwa yang juga berhubungan langsung dengan gereja kita, Gereja Katolik Roma, sehubungan dengan Rasul Petrus, Bapak Ibu, yang mendapatkan tadi ya, kalau saya balik sedikit ke ayat ini, Bapak Ibu, di Matius bab yang ke-16, ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, ya, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi rupanya Bapak Ibu, Yesus itu sepertinya ingin mengajak para murid saat itu untuk datang ke tempat ini, dan karena di tempat ini bisa melihat batu karang yang sangat kokoh, kemudian Yesus mau bilang bahwa seperti inilah ya gereja yang akan saya dirikan. Dan kepada Petruslah kemudian kepemimpinannya diserahkan begitu ya. Jadi kalau kita sekarang punya paus, Bapak Ibu, Paus Fransiskus yang menjadi kita bilang itu sebagai kelangsungan dari rasuliah dari Rasul Petrus begitu ya sampai kepada Paus Fransiskus, maka tempat ini menjadi tempat yang sangat penting buat gereja kita, gereja Katolik ya. Di tempat inilah Yesus betul-betul nggak ada yang bisa menyanggah Bapak Ibu ketika bilang, dan engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, karena Petrus itu bahasa Yunaninya batu karang ya, dan di atas batu karang inilah, di atas Petrus inilah aku akan mendirikan gerejaku, mendirikan jemaatku. Ya, dan nggak ada batu karang kita jumpai di danau Galilea tuh nggak ada batu karang ya, Mike? Betul, nggak ada yang sekokoh dan sebesar ini, Romo. Ya. Ya. Oke, sedikit tambahan. Oke, baik Bapak Ibu, ya, dua tempat yang sangat bersejarah, historis. Satu hal lagi yang mau saya katakan, Michael. Silakan Romo. Rute dari hari ke hari, jam ke jam, itinerary maksudnya, itu sangat menentukan perziarahan kita. Nah, tur Stella Quarta dari pengamatan saya termasuk salah satu tur yang bisa menjaga rute. Jadi keberlangsungan perziarahan kita tuh jelas. Sebisa mungkin mereka mengikuti alurnya yang diceritakan dalam kitab suci. Jadi bukan saya membanggakan Stella Quarta, tapi dari pengamatan saya, Stella Quarta salah satu tur yang menjaga itinerarinya itu. Kalau memang dari kitab suci mengatakan 6 hari kemudian Yesus pergi ke sana, nah itu dilakukan oleh Stella Quarta. Karena saya pernah ketemu tur dari yang turnya sebetulnya tur sekuler gitu ya. Ya mereka acak-acak aja pergi-perginya. Mungkin lebih murah
Tapi ya kita yang ngikutin itu pasti nggak enak ngikutinnya. Karena acak-acakan aja gitu. Itu aja, terima kasih. Sorry. Ya, thank you Romo. Terima kasih banyak Romo. Ya, ya kita berusaha supaya kita ini, ya Bapak Ibu bisa bayangin ya, kalau selama ini Bapak Ibu hanya melihat di kitab suci dan kemudian di dalam perjalanan siara Bapak Ibu bisa kemudian melihat banyak-banyak tempat yang selama ini hanya Bapak Ibu baca di kitab suci, sekarang Bapak Ibu bisa kunjungi dan lihat secara langsung. Ya, itu kenapa kita itu berusaha Bapak Ibu di dalam perjalanan siara kita supaya kita punya cukup waktu untuk berdoa, cukup waktu untuk penjelasan, cukup waktu juga untuk foto-foto pasti ya, dan nggak lupa juga pasti cukup waktu untuk belanja. Ya, jadi semua harus kita atur baik supaya perjalanan siarahnya berkesan buat Bapak Ibu semua. Oke, saya lanjutkan yang terakhir, kunjungan kita masih di daerah utara dari Israel. Ya, kita akan pergi ke satu tempat yaitu Gunung Hermon. Ya. Kalau Gunung Hermon ini Bapak Ibu, ini biasanya kita pergi hanya di winter time ya, hanya di winter time. Jadi umumnya kalau tidak ada salju di Gunung Hermon, kita nggak ke sana ya. Kita lihat Bapak Ibu dari kota Tiberias ya, kalau kita langsung ke Gunung Hermon itu kurang lebih sekitar 1,5 jam, jaraknya sekitar 90 km. Ya, jadi sebetulnya kalau kita bersiar di Israel di tanah suci, Bapak Ibu, itu jaraknya tidak terlalu jauh-jauh sebetulnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita ingat Gunung Hermon, Bapak Ibu, gunung ini adalah gunung tertinggi di sekitaran negara Israel, Syria maupun Lebanon. Ya, dengan ketinggian puncaknya itu 2.814 meter. Ya, tetapi yang ada di wilayah Israel, Bapak Ibu, ketinggiannya itu tidak sampai di puncaknya, hanya sampai ketinggian 2.236 meter. Jadi sebetulnya puncaknya itu ada di wilayah Syria, juga ada di wilayah Lebanon. Jadi gunung ini karena letaknya ada di antara 3 negara yang berbatasan. Tadi di awal sudah disampaikan mengenai petanya ya, betapa dekatnya sebetulnya antara Israel dengan Syria dan Lebanon. Di dalam kitab Mazmur, Bapak Ibu, bab 133 ayat 3 ya dikatakan, ini lagunya juga kita sering nyanyi ya Bapak Ibu, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, kalau kita pergi ke tempat ini, kita selalu ingat ayat ini, kita juga selalu nyanyikan lagunya, kita semua tahu ya, oh betapa indahnya, betapa eloknya itu lagu yang selalu mengingatkan kita bahwa Gunung Hermon ini adalah gunung yang memang penting di dalam Alkitab, gunung yang punya sejarah yang luar biasa, gunung yang selalu disebut-sebut ya Bapak Ibu di dalam kitab Mazmur. Di tempat ini Bapak Ibu ya, praktis kita tidak ada ziarah, ini hanya wisata saja ya. Jadi ada satu ski resort Bapak Ibu yang ada di kaki Gunung Hermon, dan dari situ kita bisa naik ke kira-kira 2.200 sekian meter tadi dengan menggunakan cable car. Ya, ini saya coba ajak Bapak Ibu untuk pergi ke atas Gunung Hermon dengan cable car. Ini bulan Maret saya pergi tahun 2019 ya, 2019, dan seperti inilah suasananya ya. Kita tidak selalu bisa naik ke Gunung Hermon kalau cuacanya buruk Bapak Ibu. Jadi umumnya kalau buruk kita hanya bisa sampai di kakinya saja. Kita lihat ini adalah kendaraan-kendaraan salju yang ada di sana untuk tentunya membersihkan salju supaya bis-bis bisa tetap datang ke sana. Untuk naik ke atas, Bapak Ibu, di saat itu, ya sekarang sudah berubah, di saat itu kita menggunakan cable car seperti ini. Ya, ini kayak cable car yang open air, Bapak Ibu. Ya, cable car yang open air. Dan untuk naik ke atas, itu kita terbuka seperti ini, berdua-berdua. Ya, jadi kalau cuacanya dingin, pasti sangat-sangat dingin ya. Bapak Ibu kita lihat ini ya. Sudah ada yang tertutup, Mike, sekarang, Mike? Ya, sekarang sudah ada yang tertutup ya. Ini bulan Maret 2019, masih terbuka seperti ini. Dan waktu itu saya sampai di atas lagi badai, Bapak Ibu. Ya, jadi nggak kelihatan apa-apa, seperti ini suasananya.
Ini ada tentara Israel ya Bapak Ibu. Jadi karena tempat ini adalah daerah militer. Ya, karena itu di tempat ini juga dijaga ketat Bapak Ibu ya, karena memang daerah militer dan langsung dari sini kalau Israel ya, karena disitulah mereka punya peralatan-peralatan radar yang canggih untuk kemudian melihat negara-negara yang ada di sekitarnya, khususnya Lebanon dan Syria yang masih bermusuhan dengan mereka sampai hari ini. Ya, nah ini waktu pulang Bapak Ibu ya tadi masih kelihatan ya, sekarang sudah hampir-hampir tidak terlihat. Bahkan yang kita bisa alami ketika kita naik ke Gunung Hermon ini. Israel, Bapak Ibu, unik sekali ya, Bapak Ibu, di hari yang sama, dalam beberapa jam saja, Bapak Ibu sudah bisa menemukan suasana yang sungguh-sungguh berbeda. Misalnya, dari Gunung Hermon kita ke Danau Galilea saja, yang akan kita kunjungi dalam virtual kita di depan, itu saja sudah suasananya lain, ya sudah lebih hangat. Apalagi kita menarik sekali kita pergi ke Israel. Nah, Bapak Ibu, di Februari 2020 ketika saya ke sana, mereka sudah punya cable car yang baru. Ya, jadi kita nggak perlu lagi kedinginan seperti tadi, kita bisa naik cable car yang tertutup seperti ini. Dan suasana yang lain, Bapak Ibu, ya di atas kita lihat, ya ini yang baru bisa membawa kita sekarang ke atas dan lebih cepat juga ya Bapak Ibu untuk sampai di atas. Oke, modern sekali ya kalau cable car yang baru ini. Jadi tidak lagi harus kedinginan. Nah, ini saat Februari tahun yang lalu ya, udaranya lebih bagus, lebih banyak matahari. Dan karena ini adalah ski resort Bapak Ibu, makanya banyak patung-patung boneka saljunya, mereka belum pernah lihat salju. Ya, jadi selalu kalau datang ke Gunung Hermon itu menyenangkan sekali buat rombongan. Ya, Bapak Ibu kalau mau pergi ke Gunung Hermon harus pergi di dalam tur yang perginya antara bulan Januari sampai bulan Maret. Ya, kalau bulan Desember saljunya biasanya belum ada. Bahkan kemarin saya dapat laporan dari teman saya di Israel, bahkan baru saja turun. Ya, ini mobil-mobil militernya Israel, Bapak Ibu, yang tentara Israel gunakan untuk patroli di salju di daerah Gunung Hermon ini. Nah, sambil kita pulang, Bapak Ibu, kita akan lewat satu benteng, ya namanya Benteng Nimrod, Bapak Ibu. Ini juga pemandangannya indah sekali. Ya, ini adalah benteng itu virtual kita sore hari ini. Kita sudah pergi ke Gunung Tabor, kita sudah pergi ke Kaisaria Filipi atau Banias, dan juga ke Gunung Hermon. Silakan Romo, kiranya ada yang mau ditambahkan. Ya, Gunung Hermon. Saya berkali-kali ke Israel, baru 1 kali ke Gunung Hermon. Itu itu bulan Desember 2 tahun yang lalu. Memang betul tidak ada salju. Tapi justru enaknya nggak begitu dingin. Dinginnya kita masih bisa tahan dan juga nggak riweh, nggak ribet sama salju-salju yang tadi ya. Percayalah, salju itu indah hanya di TV-TV. Aslinya mah nggak gitu bagus-bagus amat. Romo dingin. Aslinya tuh ya kotor, nggak enak buat jalan dan juga licin dan lain sebagainya. Salju hanya indah hanya di TV, di film ataupun di foto-foto. Nah, apa sih yang bisa kita rasakan, yang bisa kita refleksikan ketika kita masuk ke Gunung Hermon? Ya tadi oleh si pemasmur mengatakan seperti embun mengalir dari Gunung Hermon menuju bukit-bukit Sion. Nah, lagi-lagi kita diajak untuk Tuhan, hidup kita itu berasal dari Allah.
berkat-berkat kita, kebaikan-kebaikan yang kita terima, semua yang kita miliki itu semua dari Tuhan. Nah, bagaimana tantangan dalam hidup kita adalah bersyukur, berterima kasih, menyadari kebaikan itu dalam hidup kita. Tidak menyangkal, melulu melihat yang negatif, yang jelek-jelek. Tuhan mengajak kita untuk sekali-sekali melihat secara mendalam betapa hidup kita dipelihara. Nah, berkaitan sama itu, betul tadi yang dikatakan Michael, tanah terjanji. Saudara-saudaraku yang terkasih, Israel itu unik. Iklimnya begitu unik. Kalau saya jelaskan, baru Anda memahami kenapa tanah ini disebut dengan tanah terjanji. Tidak subur-subur banget, seperti Wonosari. Tidak ijo-ijo Hajinawi Gemah Ripah, seperti ya kalau kita naik kereta dari Jakarta ke Semarang gitu ya. Sisi-sisinya kan hijau gitu. Enggak sehijau itu. Tetapi dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, Israel memiliki keunikan. Karena apa? Di sebelah timurnya mereka itu iklimnya gurun. Sementara di sebelah barat mereka itu iklimnya laut. Di sebelah utara mereka itu iklimnya yang tadi, pegunungan. Jadi bisa digambarkan angin laut, angin gurun, udara dari pegunungan yang dingin. Di bawah itu ada Mesir, itu terakumulasi di tengah-tengah yang namanya tanah terjanji. Disitulah mereka mengenal adanya hujan, musim panas, ada musim menanam, musim memanen, ada yang namanya segala macam kehidupan. Bagaimana Allah merawat umat pilihannya itu dengan iklim yang seperti pilih berganti, membuat daerah ini satu-satunya memiliki iklim yang sangat unik. Itu yang hebat. Meskipun negaranya kecil, nggak subur-subur banget, tapi unik. Dipelihara oleh aliran sungai Yordan, ada bukit, ada padang gurun yang hijau juga, ada danau, ada sungai, lengkap pokoknya. Nah, itu yang membuat akhirnya kita berpikir, oh pantesan tanah ini disebut tanah terjanji. Terima kasih, Mike. Baik, terima kasih Romo untuk renungannya mengenai Gunung Hermon. Oke, baik Bapak Ibu, saya coba akan ke chat sekarang untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, ada pertanyaan Romo, Ada satu, Mas. transfigurasi Tuhan Yesus kok mirip dengan peristiwa Musa? Ya, Ri? Sorry. Ya, transfigurasi Tuhan Yesus kok mirip dengan peristiwa Musa yang bersinar mukanya saat turun Gunung Sinai. Keluaran bab 34 ayat 29. Apa bisa dibilang Tuhan Yesus adalah juga Musa yang baru? Nah. Iya, bisa jadi dikatakan seperti itu. Jadi Musa berjumpa dengan Allah, memandang Allah wajah dengan wajah. Nah, dari situ dikatakan wajah Musa berubah bersinar-sinar. Bahwa seorang manusia memasuki pengalaman yang sangat suci, sangat kudus. Maka sampai ketika dia turun dari gunung pun, dia tetap sisa-sisa kesuciannya itu tuh, kekudusan tempat itu tuh masih terbawa. Gitu. Iya. Oke, terima kasih Romo. Ya, jadi Michael, saya mau tanya, Mike. Iya, boleh, Ri, silahkan. Romo. Kuasa yang diberi wakili beberapa teman-teman yang suka bertanya kan di Caesarea Filipi, ya. Itu kan Petrus diberikan kuasa, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga.
pas di surga, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa diberikan kepada Petrus dan akan terlepas air di surga dan para penerus dan gerejanya dan lain sebagainya, ataukah juga diberikan kepada kita orang-orang semua orang Kristiani ini sebagai pengikut Yesus? Bagaimana Romo? Terima kasih Romo. Meskipun suaranya putus-putus tidak jelas, saya coba menangkap. Petrus dalam gereja perdana ataupun ketika masih bersama-sama dengan Yesus sudah memiliki sebuah posisi yang istimewa. Dia bukan murid biasa, dia bukan orang biasa, dia bukan seperti orang banyak yang mengikuti Yesus kemana-mana gitu, tapi Petrus sejak awal dia punya posisi istimewa, entah sebagai murid pertama yang dipanggil oleh Yesus, artinya termasuk murid-murid pertama yang dipanggil oleh Yesus, bisa jadi juga Petrus menjadi pemimpin dari para murid yang lain. Nah, posisi ini tidak bisa dipandang tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena nanti setelah Yesus wafat, Yesus bangkit pun kepemimpinan Petrus bisa langsung terlihat ketika di sidang Yerusalem, bagaimana jemaat-jemaat perdana memperlakukan Petrus. Nah, dari situ kita bisa menafsirkan bahwa kuasa melepaskan dosa itu kan yang dimiliki oleh anak manusia. Ingat nggak? Oleh Yesus sendiri. Anak manusia memiliki kuasa untuk melepaskan dosa. Yesus pernah ngomong seperti itu. Nah, kita bisa melihat ketika Yesus memberikan kuasa itu kepada Petrus, di situ kita bisa melihat kepemimpinan Yesus sebagai jemaah Allah diwakili oleh Petrus. Yesus menyerahkan kepemimpinan itu kepada Petrus. Nah, bagaimana gereja perdana menjaga itu? Termasuk rahmat istimewa yang diterima oleh Petrus dari Yesus. Dan juga bagaimana Petrus melanjutkan kuasa itu kepada para penggantinya, termasuk kepada para imam, para uskup, orang-orang yang dilantik, orang-orang yang dipilih untuk menggunakan kuasa itu, atau untuk untuk menjalani tugas atau amanah Kristus itu. Itu yang bisa saya katakan kalau berkaitan dengan kuasa pengampunan dosa. Maka sampai sekarang pengakuan dosa itu hanya kepada imam, kepada orang-orang tertapis. Itu, terima kasih. Terima kasih Romo. Jadi tidak kepada saya tahu tadi semua orang saya jadi tentunya ya, menangkap maksud pertanyaannya. Gimana Romo kalau kami ini umat beriman yang bukan imam? Bagaimana melepaskan itu artinya apa? Kita bisa ambil ayat yang lain, Ibu Bapak. Ingat nggak, ada orang kaya, anak muda yang kaya, mau mengikuti Yesus. Pasti Ibu Bapak ingat kisah itu kan? Kepada anak muda itu, Yesus juga berpesan, jualah semua harta milikmu, ikutlah aku. Nah, di situ kita juga bisa sebetulnya menangkap kelekatan kita dengan barang-barang dunia harus kita maknai lagi dengan lebih bijaksana. Jangan sampai materi-materi kepemilikan kita terhadap segala barang, jabatan, nama baik itu terlalu melekat sehingga kita tidak bisa menyatukan hati kita kepada Allah. Jadi itu cara jawabnya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Thank you Romo. Michael. Oke, ya. Saya coba lihat lagi pertemuan tadi paling waktunya ya sudah dijawab oleh Arianto, Januari sampai Maret, Israel 4 musim, betul. Ya, namun musim dinginnya betul seperti Arianto katakan, tidak seperti di Eropa ya, relatif
Memang dingin di beberapa tempat pasti, tetapi secara umum tidak lebih dingin dari di Eropa. Kemudian, oke. Iya, itu saja rasanya pertanyaan yang ada sore hari ini ya. Oke, Iya, jadi terima kasih saya bisa rapat lagi. saya lanjutkan 4 ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita merencanakan satu program ya, kita berdoa pandemi segera selesai, vaksin semua kita bisa segera dapatkan, dan kita mulai bisa bersiaran lagi. Kita rencanakan satu program di Natal tahun ini, 19 Desember sampai 1 Januari tahun 2022. Ya, kita berdoa bersama supaya bisa terlaksana. 14 hari pertemuan di Sinai Laut Merah, di Bethlehem, Yerusalem, Nazaret, Kana, dan Tiberias. Dan di Jonania ada Petra dan Aman. Serta kita akan tahun baru di Dubai. Ya, itu rencana yang kita rencanakan di Desember tahun ini. Besok, Bapak Ibu, kita punya acara spesial bersama Romo Erwin Santoso MSF. Ya, kita akan bersiarah ke tempat pesiarah ya. Jadi khusus untuk minggu ini acara virtual kita tidak hari Rabu, tetapi besok hari Selasa, menyesuaikan dengan jadwal Romo Erwin. Ya, Bapak Ibu catat jamnya besok jam 19.30 sampai jam 9 malam ya. Kita akan bersama-sama dengan Romo Erwin pergi ke La Salette di Prancis. Minggu depan Bapak Ibu kita akan bertemu kembali di Nazaret, karena kita akan pergi ke gereja perkawinan Kana, tempat yang spesial, tempat yang sangat-sangat dirindukan oleh para pasutri untuk bisa juga ziarah ke sana dan melakukan atau mendapatkan pembaruan janji perkawinan di sana. Kemudian Nazaret, Bapak Ibu, ada Basilika Kabar Sukacita, tempat Maria menerima kabar gembira nih setiap minggunya. Terima kasih sekali lagi Romo Yosef di dalam semua kesibukannya menyempatkan untuk tetap bersama dengan kita di dalam Biblical Journey with Father Joseph. Ya, jamnya Bapak Ibu hanya hari ini aja yang jam 5 ya. Minggu depan kita kembali lagi jam 19.30. Kecuali ada pengumuman lain ya, kita akan sampaikan. Kayaknya jam 5 juga boleh, Mike. Yang belum Jam 5 lagi boleh. Jam 5 lagi minggu depan? Karena begini, Oke. Keuskupan Agung Jakarta ini kan mulai memasuki tahun Ardas yang baru nih, tahun refleksi. Itu saya termasuk salah satu timnya, banyak rapat-rapat di hari Senin, makanya membuat saya nggak bisa mengajar di jam 19.30. Jam 5 lagi kalau boleh dengan senang hati. Oh, boleh Romo. Kami ikut jadwal Romo, jangan sampai merepotkan yang pasti. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang nggak sempat jam 5 jangan khawatir, karena toh bisa lihat di YouTube-nya ya. Di YouTube. Ada semua. Ya. Di YouTube-nya bisa ya, tetapi yang bisa jam 5, oke. Baik juga Romo, nggak apa-apa, kita ikut jadwal Romo, jadi nanti saya ubah pengumumannya ya Romo ya. Ya. Oke, Bapak Ibu Bible Learning with Father Joseph, ya banyak sekali giveaway ya dari Romo Yosef nih kalau di YouTube channel-nya, jadi Bapak Ibu sering-sering lihat YouTube channel-nya Romo ya. Ini dan Instagram Romo di RM Learning mau 2 Josusanto. tahun. Oh, udah mau 2 tahun ya, saya Pak? lagi siapin Wah, giveaway luar biasa, laptop. Romo. Mudah-mudahan terkabul. Amin, amin, Romo. Siap, Romo. Oke, Bapak Ibu yang belum subscribe juga YouTube channel kami di Pilgrim Loka dan Stella Quarta Official, silakan Bapak Ibu bisa subscribe. Facebook kami di Stella Quarta Wisata, Instagram kami di stella.quarta, dan silakan kirim WhatsApp ke nomor kami 081878383552 supaya bagi Bapak Ibu yang punya begitu banyak foto dalam file digital, mulai sekarang ayo kita cetak lagi
ya, file digital itu bisa rusak, bisa hilang. Kalau cetakan, at least Bapak Ibu punya backup-nya, sehingga jangan sampai momen-momen penting di dalam kehidupan Bapak Ibu itu semua hilang, ya, seperti kalau foto-foto yang indah itu hilang. Silang ingin melihat barang rohani, silahkan bisa klik di catholicsouvenirs.com, ya, nanti akan diarahkan ke Tokopedia. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya sore hari ini. Kita akan tutup acara kita akan mohon doa dan berkat dari Romo. Mari saudara-saudaraku kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Melalui perziaran virtual ini kami diajak untuk menyadari betapa berkat-Mu sesungguhnya dalam hidup kami. Seperti aliran air yang tidak pernah kering. Dari tarikan nafas kami, hidup yang kami jalani ini, kami bisa beraktivitas. Sebetulnya kami diajak untuk bersyukur. Ya Tuhan, di masa yang sulit seperti ini, ajak kami Tuhan untuk tetap bertahan, berpegang dan bisa mengandalkan Engkau. Kiranya Engkau menyembuhkan sakit penyakit kami, Engkau memberikan berkat dan jalan keluar terhadap masalah-masalah dan kesulitan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo, Terima kasih, Bapak Ibu Romo. sekalian, Terima kasih, Romo Romo. Suster. Terima kasih Pak Michael. Besok malam. Makasih Romo, Terima kasih. Besok malam kita ketemu Thank you, ya. Mike. Amin. Thank you Ari. Terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih Pak Michael, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima Selamat kasih Bapak Ibu malam. semua. Terima kasih. Pak Michael, Pak Terima kasih Archandra, semua. Terima kasih. Ya. Ya Ibu Matilda. Semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Sampai besok. Sampai Sampai besok besok. Ibu Wahyu. Ya. Iya, Terima kasih. Pak Michael. Besok kita kelas salet ya. Thank you. Besok kita kelas salet sama Romo Erwin. Oke. Ya. Thank you. Iya, Terima kasih. Ya, Pak Michael. Stella Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com.